Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Daybreakers yang dirilis pada tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang seluruh umat manusia di bumi telah berubah menjadi vampir. Bahkan sisa manusia di bumi hanya tersisa 5% saja. Para manusia banyak yang telah ditangkap dan diternak seperti hewan untuk diambil darahnya. Kini karena ketersediaan darah manusia yang mulai menurun, para vampir pun mulai kelaparan dan berubah menjadi sosok menakutkan. Oleh karena itu, seorang pria bernama Edward bekerja keras untuk menemukan solusi terbaik di balik masalah tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menulis sebuah surat. Tak lama kemudian, ia pun keluar dari rumah dan ketika sinar matahari mulai terbit, gadis kecil ini tiba-tiba terbakar sampai menjadi abu. Usut punya usut, ternyata si gadis ini merupakan seorang vampir. Dari surat yang ia tulis, ia merasa tidak kuat untuk melanjutkan kehidupannya sebagai seorang vampir. Gadis kecil ini bukanlah satu-satunya vampir yang ada di bumi. Saat ini, bumi sedang mengalami wabah, di mana hampir seluruh penduduk bumi telah berubah menjadi vampir. Wabah ini disebabkan oleh kelelawar dan kelelawar tersebut telah mengubah 95% manusia menjadi seorang vampir. Seluruh vampir hanya bisa beraktivitas pada malam hari karena jika terkena sinar matahari, mereka akan terbakar seperti gadis kecil yang kita lihat di awal film. Para manusia yang tersisa ditangkap oleh para vampir dan diternak layaknya hewan untuk diambil darahnya. Darah manusia merupakan satu-satunya sumber makanan bagi para vampir. Namun karena jumlah vampir sangat banyak, populasi manusia pun menurun sangat drastis. Kini kita akan beralih ke seorang vampir bernama Edward. Edward merupakan seorang hematologi dan seseorang yang ahli dalam mempelajari darah. Edward bekerja di Bromley Marks yang merupakan sebuah perusahaan pemasok darah manusia terbesar di Amerika Serikat. Edward sedang mengembangkan sumber makanan bagi para vampir. Dalam rapat para petinggi Amerika dan pemimpin perusahaan Bromley Marks, mereka membicarakan tentang banyaknya vampir yang kelaparan akibat menurunnya jumlah populasi manusia. Para vampir yang kekurangan darah manusia itu lama-kelamaan akan berubah menjadi agresif dan kehilangan akal. Yang paling parah, vampir itu akan berubah menjadi makhluk yang disebut sebagai subseder. Subseder memiliki tubuh yang mirip seperti kelelawar. Vampir yang telah berubah menjadi subseder tidak akan segan-segan untuk memangsa vampir lain. Karena hal tersebut, para petinggi ingin menangkap 5% manusia yang masih tersisa untuk diambil darahnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Edward tidak setuju jika seluruh manusia harus berakhir dengan menjadi santapan para vampir. Ia dan rekannya bernama Christopher berinisiatif untuk melakukan penelitian demi mencari pengganti darah manusia bagi para vampir. Tapi hingga kini mereka berdua belum menemukan pengganti darah manusia. Saat Edward dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia hampir saja bertabrakan dengan pengemudi mobil lain. Ketika Edward keluar untuk mengecek keadaan mobil itu, ia sangat terkejut karena mereka adalah manusia. Para manusia itu langsung menembak Edward dengan menggunakan senapan perak. Senapan perak digunakan para manusia untuk melenyapkan vampir. Tapi bidikan senapan ini harus tepat mengenai jantung si vampir agar si vampir benar-benar musnah. Ketika manusia itu menembak Edward, pelurunya meleset dan mengenai tangan Edward. Dari kejauhan, Edward melihat polisi yang sedang mengejar manusia tersebut. Oleh karena itu, Edward langsung meminta para manusia itu untuk segera bersembunyi di mobilnya. Mobil para vampir dibuat dengan teknologi canggih. Mobil vampir dilengkapi dengan mode siang hari, di mana kaca mobil akan ditutupi oleh lapisan hitam. Jadi, para vampir tidak perlu takut jika mereka harus keluar pada siang hari. Dengan pelapis penutup di mobil Edward, para manusia itu dapat bersembunyi dari kejaran polisi tersebut. Kemudian Edward dengan sengaja memberikan informasi yang salah pada si polisi agar para manusia itu bisa selamat. Setelah berhasil diselamatkan, manusia itu pun berterima kasih pada Edward. Sangat jarang ada vampir yang mau membantu manusia. Kemudian Edward pun pulang ke rumah. Rumah vampir didesain dengan tampilan yang tertutup untuk memastikan bahwa sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam. Lalu datanglah adik Edward yang bernama Frankie. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Edward, Frankie membawakan Edward sebotol darah manusia murni untuk merayakan ulang tahun Edward. Akan tetapi Edward menolak untuk meminum darah manusia. Agar bisa bertahan hidup, Edward lebih memilih meminum darah hewan. Edward sebenarnya tidak ingin menjadi vampir. Akan tetapi, Frankie yang tidak ingin kehilangan Edward dengan terpaksa mengubah Edward menjadi vampir agar mereka bisa selalu bersama.
Karena Edward tidak mau meminum darah itu, Frankie pun menjadi marah. Pertengkaran itu membuat Frankie melempar botol penuh darah hingga darah manusia itu berceceran di dinding rumah Edward. Ketika Frankie ingin pergi dari rumah Edward, ia sangat kaget karena terdapat subsider menerobos masuk ke rumah Edward. Subsider itu datang karena mencium bau darah yang tumpah di rumah Edward. Edward dan Frankie pun bekerja sama untuk menyingkirkan subsider tersebut. Polisi segera datang untuk membersihkan mayat dan menyelidiki kasus ini. Polisi memberitahukan bahwa kejadian ini mulai sering terjadi karena banyak vampir yang kelaparan. Saat Edward sedang bersantai di rumahnya, salah satu manusia yang dia tolong diam-diam masuk rumahnya. Manusia itu bernama Audrey. Audrey mengajak Edward bertemu besok siang di suatu tempat karena ada hal yang ingin dibicarakan. Audrey menjelaskan bahwa dia punya cara lain untuk membantu para vampir yang mulai kekurangan darah. Karena hanya Edward vampir yang bisa dia percaya, Audrey pun meminta tolong pada Edward. Keesokan harinya, Edward pergi ke tempat yang diberitahukan Audrey. Di sana, Audrey memperkenalkan Cormac pada Edward. Dahulu, Cormac adalah seorang vampir. Sebelum Cormac dapat bercerita, Frankie diam-diam mengikuti Edward. Frankie adalah salah satu pemburu manusia. Frankie tahu jika Edward akan menemui manusia. Maka dari itu Frankie pun langsung menyergap mereka bertiga. Tapi untung saja sebelum polisi yang lain datang, mereka berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian Cormac dan Audrey mengajak Edward pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, Cormac bercerita bahwa saat menjadi vampir, dirinya mengalami kecelakaan yang membuatnya terlempar keluar dari mobilnya. Saat itu tubuh Cormac terbakar karena sinar matahari, tapi kemudian dia terjatuh ke dalam air. Setelah kecelakaan, ia sadar bahwa dirinya kembali menjadi manusia berkat sinar matahari. Cormac dan Audrey membutuhkan bantuan Edward agar para vampir bisa berubah menjadi manusia supaya populasi manusia tidak punah. Kemudian mereka bertiga pergi ke markas para manusia. Di sana Edward bertemu juga dengan Senator Turner. Senator itu juga merupakan seorang vampir yang ingin menjadi manusia lagi. Edward pun memulai penelitiannya untuk mencari solusi terbaik demi kelangsungan hidup di bumi. Sementara itu, teman Audrey yang bernama Jarvis sedang membawa koloni manusia yang tersisa ke markas Audrey. Di dalam perjalanan, mereka diserang oleh pasukan vampir. Salah satu manusia bernama Ellison dengan cepat mengabarkan markas utama. Ellison merupakan anak dari pemimpin perusahaan Bromley Marks yang bernama Charles. Setelah itu, para manusia yang ditangkap segera dibawa ke peternakan manusia. Kemudian Ellison dibawa ke ruangan Charles. Di sana, Ellison marah pada Charles karena dia telah menyakiti teman-temannya. Sejak Charles berubah menjadi vampir, Ellison menjadi sangat benci padanya. Charles sangat sayang pada Ellison dan ia sangat ingin Ellison berubah menjadi vampir juga. Namun Ellison menolak untuk menjadi vampir dan ia pun tidak mau tinggal bersama dengan ayahnya lagi. Charles meminta Frankie untuk mengubah Ellison menjadi vampir karena dirinya tidak tega untuk melakukannya. Frankie pun menuruti kemauan Charles dan segera merubah Ellison menjadi vampir. Setelah berubah menjadi vampir, Ellison tidak mau meminum darah manusia. Ia malah meminum darahnya sendiri hingga ia pun hampir berubah menjadi subsider. Kemudian Charles membiarkan Ellison dibawa untuk dibakar karena Ellison telah berubah menjadi subsider. Melihat hal itu, Frankie merasa sangat bersalah pada Ellison. Sementara itu, setelah mendapatkan kabar bahwa koloni manusia yang Jarvis bawa telah ditangkap, Audrey dan Cormac langsung meminta para manusia di markas utama untuk segera bersembunyi. Edward, Audrey, dan Cormac memutuskan untuk tetap di markas utama. Edward telah merancang cara untuk merubah vampir menjadi manusia. Cara ini diciptakan mirip seperti apa yang dialami oleh Cormac. Setelah beberapa kali percobaan, ternyata cara yang diciptakan Edward berhasil mengubahnya kembali menjadi manusia. Setelah berhasil, mereka bertiga pun segera pergi ke tempat persembunyian manusia yang lain.
Ketika mereka sampai ke tempat persembunyian tersebut, mereka sangat terkejut karena para pasukan vampir telah menangkap teman-teman mereka dan membunuh Senator Turner. Kini mereka bingung harus melakukan apa. Edward menyarankan mereka untuk pergi ke rumah rekan kerjanya yang bernama Christopher untuk meminta bantuan. Christopher ini merupakan sahabat baik Edward yang selalu mendukung semua yang dilakukan oleh Edward. Sesampai di sana, Christopher sangat kaget karena Edward telah berubah menjadi manusia. Tak lama setelah itu, Christopher pun mendapatkan telepon. Dia pun segera pergi ke dapur untuk sementara waktu menjawab telepon tersebut. Audrey yang merasa curiga dengan sikap Christopher langsung mengikutinya secara diam-diam. Tiba-tiba saja Audrey diculik oleh pasukan vampir. Rupanya Christopher sengaja memanggil pasukan vampir untuk menangkap Edward, Cormac, dan Audrey. Edward dan Cormac segera menyelamatkan diri dari kejaran pasukan vampir. Ketika bersembunyi, Frankie tiba-tiba saja datang. Ia kaget dengan perubahan Edward. Di sini terlihat bahwa Frankie sudah sangat kelaparan. Edward meminta Frankie untuk tenang dan dia pun mengajak Frankie untuk membantunya. Frankie pada akhirnya mau ikut membantu Edward. Namun tak lama setelah itu, Frankie malah menggigit Cormac karena dirinya sudah tidak tahan dengan rasa lapar. Namun di sini hal aneh mulai terjadi. Selama minum darah Cormac, Frankie malah berubah menjadi manusia lagi. Kini mereka tahu bahwa obat yang tepat adalah darah manusia yang pernah berubah menjadi vampir. Kemudian Edward pun pergi ke kantor Charles untuk menyelamatkan Audrey. Charles mengungkapkan rencananya di masa depan, yaitu dengan berburu manusia lalu menjual darah manusia itu dengan harga selangit demi meraih keuntungan. Edward langsung menjelek-jelekan Charles yang dengan tega mengubah anaknya sendiri menjadi vampir dan juga membunuh anaknya sendiri. Karena kesal, Charles langsung menggigit Edward. Tanpa Charles ketahui, darah Edward mampu merubah dirinya menjadi manusia lagi. Tak lama setelah itu, Charles pun langsung berubah menjadi manusia. Edward langsung mengikat Charles pada kursi dan langsung mengirimnya ke para pasukan vampir yang sangat kelaparan. Charles pun meninggal dengan sadis disantap oleh para vampir. Edward dan Audrey segera kabur dari tempat tersebut, tapi mereka dihentikan oleh para vampir. Beruntungnya, Frankie datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena pasukan vampir itu sangatlah banyak, pada akhirnya Frankie mengorbankan dirinya untuk bisa menyelamatkan sang kakak. Para vampir yang memakan Frankie berubah secara perlahan-lahan menjadi manusia dan mereka dimakan oleh sisa vampir yang lain. Hingga tersisalah beberapa vampir yang telah berubah menjadi manusia. Tiba-tiba saja datanglah Christopher yang langsung menembak vampir yang telah berubah menjadi manusia dengan maksud ingin menyembunyikan obat yang ditemukan oleh Edward. Saat dia ingin menembak Edward, Cormac segera datang dan membunuh Christopher. Di scene akhir kita akan diperlihatkan bahwa Edward, Cormac, dan Audrey menyebarkan berita tentang obat tersebut. Mereka pun mulai menolong vampir yang kelaparan dengan merubah mereka menjadi manusia. Dan cerita pun selesai.